Kan orang tuh lagi happening banget buat exercise is culture gitu. Jadi semua orang yang nggak pernah olahraga tiba-tiba olahraga, yang nggak pernah running tiba-tiba running, terus tiba-tiba jump segala macam. Itu kan mungkin kita sebagai fisioterapi banyak banget ya dok yang harus dijelaskan kepada mereka. Oke, selamat malam semuanya. Ini adalah sesi kedua dari sesi Saturday Movement kita. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang banyak tentang prevention dan manajemen injury sama Dr. Andy Wijaya di PT. Nah, sambil nunggu ya, jadi sebenarnya media visio ini terutama lebih membahas tentang kasus untuk di Saturday Movement ini. Minggu ini kita akan bahas tentang training program, baik itu pencegahan maupun program penanganannya gitu cedera. Oke, sambil nunggu, Dr. Andy mungkin boleh kalau yang sudah punya pertanyaan langsung komen aja di bawah ini ya. Oke, saya hai dulu buat teman-teman profesi semuanya yang udah ikut gabung, makasih banyak. Terus ada Sasana Fisioterapi. Halo, apa kabar? Halo. Oh, halo, selamat malam, dok. Apa kabar? Baik, apa kabar? Alhamdulillah. Di sana gimana, dok? Aman, baik. Ya, soalnya karena saya lagi di luar Jawa, jadi kondisi kalau di luar Jawa sih, di Sumatera masih, alhamdulillah, baik ya. New normalnya udah berjalan sih. Gitu. Kalau saya kan di Jakarta ya, saya juga belum keluar rumah, jadi masih belum tahu ke depannya gimana. Tapi ya semoga baik. Oke. Semoga baik semuanya. Oke. Terima kasih banyak ya Dr. Andy Wijaya di PT. Jadi hari ini kita akan bahas tentang pencegahan dan program penanganan untuk cedera dok ya, untuk injury. Jadi sebelum itu dok, mungkin bisa diceritain dulu background dokter, sebelumnya pengalaman dulu deh tentang ngambil untuk training injury. Kenapa sih untuk lebih interest ke sana gitu, ke training advice? Soalnya dari dulu emang suka olahraga ya, mungkin dari SMA itu udah suka olahraga dan udah suka nge-gym, latihan beban. Terus kemudian belajar kan aku kalau S1-nya aku itu ngambil biomedicine, jadi belum fisioterapi. S2 baru fisioterapi. Iya. Baru fisioterapi. Jadi pas S1 itu kan masih kayak umum banget ya biomedicine, jadi kayak belajar anatomi lah, fisiologi semuanya. Tapi belum spesifik ke fisioterapi. Terus kemudian di waktu S1 emang banyak baca-baca jurnal segala macem. Kebetulan aku ngambil exercise fisiologi dan yang membuka wawasan aku mungkin waktu itu adalah bahwa exercise itu bukan cuma bisa gedein otot atau strengthen doang, tapi bisa mengurangi sakit and can help with many condition gitu. Jadi makanya aku ngarah lebih fisioterapinya ngarah ke strength training and exercise. Oke. Terus gimana nih tanggapan dokter kayak sekarang kan orang tuh lagi happening banget buat exercise is culture gitu. Jadi semua orang yang nggak pernah olahraga tiba-tiba olahraga, yang nggak pernah running tiba-tiba running, terus tiba-tiba jump segala macam. Itu kan mungkin kita sebagai fisioterapi banyak banget ya dok yang harus dijelaskan kepada mereka yang basicnya nggak tahu, tapi pengen nih olahraga gitu. Itu gimana dok? Mungkin kalau tips simple dari aku, kalau olahraga apapun itu aman selama nggak 3 hal ini, selama nggak terlalu cepat, selama nggak terlalu sering, dan selama nggak terlalu intens. Jadi ketika olahraga apapun, ketika pelan-pelan dan terkontrol, dan tentunya tekniknya benar, dan nggak tiba-tiba, misalnya kayak nggak pernah lari, terus tiba-tiba lari seminggu 3 kali 5 km, itu mungkin terlalu banyak. Jadi mungkin kalau yang baru gara-gara exercise is culture baru mulai lari, mungkin bisa coba dulu lari seminggu, taruh 2 kali 2 km, terus lihat gimana. Kalau aman nggak apa-apa, mungkin kita bisa minggu depannya tambahin lagi. Jadi kuncinya sebenarnya pelan-pelan sih. Apapun yang dilakukan selama nggak terlalu cepat, terlalu intens dan terlalu sering itu aman. Kalau menurut aku sih gitu biasanya. Iya benar banget sih dok, karena juga kan kita
kita mau cari kesehatan kebugarannya, jadi jangan malah bikin injury lagi ya Bener. dok ya, apalagi kalau yang udah punya mungkin sebelumnya beberapa riwayat penyakit tertentu, Bener. karena kan bener-bener uh, menggaungkan exercise is culture itu bukan cuma di anak muda aja ternyata. Betul, Ya semuanya. ternyata kan kalau kita lihat di lapangan tuh bukan lansia pun juga pengen ikut sehat, tapi ya itu mungkin Betul. mereka nggak terlalu berpikirkan oh punya gula yang tinggi atau apa segala macam Betul. gitu dok ya. Betul, setuju. Tentunya kalau untuk yang udah lumayan tua, tentunya cek kesehatannya dulu dan tanya, lihat dulu gimana kondisinya, apakah ada kondisi jantung, diabetes, darah tinggi, kolesterol, harus lebih hati-hati aja. Oke gitu. Hmm. Nah mungkin ini dok sedikit pertanyaan dulu ya dari kita sambil Boleh, nunggu pertanyaan dari audiens. Jadi boleh. untuk prevention dulu deh mencegah cedera dok. Hmm. Dari pengalaman dokter dan pendidikan yang selama ini sudah ditempuh, prinsipnya sendiri yang paling betul gitu apa dok? Jadi biar selama ini orang-orang yang dengar di sini kan ada fisioterapi juga, basicnya ada yang orang Betul, awam ya dok. Jadi boleh betul. dokter jelasin dari awal, is okay, nggak apa-apa. Biar kita Oke, juga mungkin sama-sama belajar. Ya. pertanyaan aku, cedera apa dulu nih? Cedera ngapain? Hmm, running tadi boleh udah dibahas ya, jadi biar enak. Oke, kalau Mungkin kita mulai, soalnya agak beda kalau kita ngomong running sama kayak fitness, mungkin agak sedikit, beda dikit. Tapi oke. kalau running, kuncinya sebenarnya kalau dari pengalaman aku, hampir 80% atau lebih itu cedera ketika running itu disebabkan oleh training error. Dalam arti training error itu adalah terlalu cepat. Misalnya mereka nggak pernah lari, terus tiba-tiba lari satu sesi nge-sprint, muterin lapangan. Itu terlalu cepat. Yang kedua, terlalu sering. Biasanya misalnya cuma lari seminggu sekali, tapi gara-gara exercise culture, dia lari seminggu 5 kali. Tentu saja ini meningkatkan resiko cedera. Dan yang ketiga adalah terlalu intens. Maksudnya apa? Misalnya, kalau sebelumnya itu cuma lari 5 km 3 kali seminggu, terus tiba-tiba dia nyobain lari, langsung lari maraton. Tentu saja ini meningkatkan resiko cedera. Jadi sebenarnya mungkin konsep dasarnya adalah tubuh manusia itu bisa beradaptasi dengan segala macam beban yang diberikan selama bebannya itu nggak terlalu berat. Jadi untuk mencegah cedera lari atau cedera apapun, yang mesti kalian lakukan adalah pelan-pelan meningkatkan intensitas dan volume latihannya. Dan biasanya ini yang kebanyakan orang itu rada susah untuk kontrol diri. Kan misalnya kan kayak kalau lagi niat itu kan bisa seminggu, oh iya, lagi niat lari seminggu 6 kali, lagi lihat nge-gym Iya, pengen six bener pack banget. seminggu langsung sehari 2 kali gitu kan. Mungkin itu yang mesti dikontrol kalau dari secara umum. Oh ya dok, coba kita balik lagi ke temanya ya, training. Sebelumnya nih dok, mungkin bagi pemula banget yang pengen exercise training gitu, mungkin ya buat mau dapetin hipertrofi otot kan, kayak sekarang orang-orang kan kayak nggak terlalu berpikir apa sih manfaatnya, lebih ke gue mau kelihatan bagus nih gitu, gitu dok. Kan itu kebanyakan Betul. salah banget ya dok. Nah mungkin bisa Kalau dokter kasih edukasi dulu. Oke. Apa sih pertama kali yang harus dilakukan ya gitu? Oke. Mungkin aku bahas dulu yang tadi yang orang kira nge-gym itu bikin otot itu kayak masih ada banyak Gede. orang yang anggap bikin otot itu nggak ada fungsinya, cuma buat looks doang, dan itu sangat-sangat salah. Kenapa? Karena untuk melakukan aktivitas sehari-hari, berjalan, naik tangga, dan semua aktivitas itu Anda membutuhkan kekuatan otot yang cukup. Nah, di sini ketika kalian masih muda, tentu saja kalian nggak akan menyadari hal-hal ini. Soalnya kalian masih bisa bergerak, masih bisa segala macam hal. Tapi seiring dengan bertambah tua, itu masa otot kalian mau nggak mau pasti akan berkurang. Mungkin kurang lebih, aku lupa, umurnya itu mungkin di umur 40 ke atas atau 50 ke atas, setiap tahun itu berkurang mungkin 1% masa ototnya ketika tidak dilatih. Makanya, jadi exercise itu penting supaya kalian itu punya cadangan massa otot di masa mudanya, dan biar di masa tuanya nanti itu masih bisa beraktivitas dan masih bisa melakukan aktivitas yang kalian inginkan. Apalagi untuk wanita. Soalnya wanita itu di atas umur mungkin 45 atau 50 ke atas ada yang namanya menopause. Kalau menopause itu tentu saja resiko ketika menopause, hormon-hormonnya tentu akan berubah, dan biasanya yang terjadi pada wanita itu banyak tulangnya mengalami pengeroposan.
osteoporosis. Nah, di sini strength training itu juga bisa ngebantu banget supaya pas menopause, meskipun tulangnya berkurang, Anda masih punya cadangan tulang yang kuat gara-gara latihan beban tersebut. Jadi, exercise itu fungsinya bukan cuma sekedar dari badan six pack atau berotot, tapi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan biasanya kalau orang muda nggak sadar, kayak bangun dari kursi itu kan kita pakai otot. Bener banget. Bener banget. Karena masih muda, masih bisa gitu dok ya. Kalau udah tua nanti begitu nggak bisa, baru dia mikir, oh dia baru mikir. Iya. Dan mungkin yang aku mau sampaikan juga, kebanyakan orang di sini salah. Biasanya mereka udah tua, aduh udah nggak bisa, udah bangun udah susah nih, udah nggak mau dilatih. Malah makin parah. Malahan harus dilatih terus. Jangan malah males-malesan, jangan malah tiduran doang, mesti banyak berjalan malah kalau udah tua. Ya. Oh ya dok nih, sudah ada pertanyaan dari Rian_Surya. Dok mau tanya nih, dengan berat badan yang sudah termasuk obesitas dan dulunya punya riwayat cedera ACL, apa boleh melakukan olahraga lari untuk menurunkan berat badan atau ada saran olahraga lain? Jawabannya tergantung. Mungkin sekarang ini mungkin bisa diperjelas riwayat ACL-nya apa, tapi aku assume aja mungkin ini nggak operasi kali ya kalau dia ngomong kayak gini. Iya mungkin iya. Mungkin partial tear atau apa, nggak operasi. Oke, kalau kita ngomong kasus seperti itu, Anda punya riwayat cedera ACL tapi nggak sampai putus total gitu, mungkin gini, ACL itu kan fungsinya adalah untuk change direction atau pivoting. Jadi untuk mengganti arah. Dalam arti ketika aktivitas yang Anda lakukan itu straight line, lurus, itu kemungkinan besar aman selama Anda mempunyai massa otot yang cukup. Ototnya nggak atrofi. Mungkin gitu sih. Jadi kalau untuk sarannya Rian, mungkin kalau mau lari, mungkin cari tracknya yang beneran lurus, jangan yang tanjakan, yang ada banyak batuan, itu nggak bagus nanti. Kayak gitu aja sih kalau untuk secara umum ya. Tentu saja mesti dicek dulu, tapi secara umum seperti itu. Atau mungkin dok ada saran olahraga lain, mungkin fitness lain seperti exercise atau leg press, gitu boleh nggak dok? Sekali lagi boleh banget. Secara aman, mungkin kalau secara umum leg press aman untuk ACL, leg press atau bahkan squat dengan teknik yang benar, atau bahkan lunges dengan teknik yang benar. Jadi bagus, intinya adalah meskipun Anda nggak bisa menumbuhkan ACL-nya kembali dengan natural, tapi Anda bisa menguatkan otot-otot di sekitar lutut yang ini bisa membantu fungsi Anda itu. Nah itu nih penting banget nih buat dicatat ya Rian ya. Jadi fokus kita kalau udah ada cedera, sesuatu yang nggak bisa buat di repair selain dengan latihan, kita bisa tingkatkan, kita punya otot segala macam dok ya. Itu yang bisa dimaksimalkan untuk menutupi gitu atau menggantikan kerja fungsinya itu sendiri. Oke. Bener banget. Nah dok, pengalaman dokter nih, gimana sih kalau misalnya memang peminatnya nih kebanyakan kadang kan nggak benar-benar usia muda ya dok, nggak benar-benar di usia 20-an. Betul. Kalau kebanyakan yang udah pengen olahraga tapi di usia 40-an. Betul. Itu saran dokter pertama kali untuk apa sih latihan training yang paling bagus pertama kali untuk mereka gitu. Oke. Di sini boleh dulu menyampingkan penyakit bawaannya gitu. Anggap aja orangnya oke gitu, normal. Oke. Mungkin yang perlu kita ketahui dulu adalah apakah orang 40 tahun tersebut sering olahraga, maksudnya udah sering latihan, apakah jarang latihan. Maksudnya kalau udah sering latihan tentu saja berbeda dengan orang yang belum pernah latihan, bahkan nggak pernah workout seumur hidup gitu. Sekarang kalau kita misalnya ngomongin orang 40 tahun, dia nggak pernah olahraga seumur hidup, terus tiba-tiba mau mulai olahraga. Mungkin agak susah juga, soalnya kita mesti consider faktor-faktor lain juga. Dalam arti apakah ada riwayat misalnya kolesterol, darah tinggi, atau penyakit jantung. Karena kalau ada riwayat-riwayat seperti itu, ketika kita ngasih cardiovascular exercise, tentunya mesti lebih hati-hati. Kalau disuruh jogging segala macam. Tapi anggap aja nggak ada. Jadi ada banyak anggap aja nggak ada gitu. Ya, anggap aja nggak ada. Mungkin saran yang aku saranin, start with walking mungkin. Start with jalan cepat. That's a good start. Atau jalan nanjak, itu that's a good start buat orang tua.
jalan nanjak. Terus mungkin salah satu lagi adalah coba ngelakuin hal-hal di rumah yang biasa dilakuin, tapi bikin menantang. Misalnya, kalau duduk bangun aja, sit to stand dari kursi. Kalau misalnya sebelum makan, ya 10 kali dulu. Atau setiap pagi bangun tidur 10 kali. Oke, That's a good start. Nggak harus kayak nyempetin waktu, oh ya, saya bakal 60 menit exercise, tapi perbanyak aktivitas dan gerakan-gerakan fisik setiap harinya. Mungkin itu sih dari aku. Bener banget, Dok. Jadi gitu ya, Dok ya. Jadi mungkin dimulai dulu secara perlahan, karena kan di usia yang sudah lanjut itu nggak gampang juga, Dok ya. Gitu. Walaupun Betul, kondisinya bisa walaupun bisa dianggap stabil, cuma kan resikonya lebih besar gitu, Dok. bener banget. Oke, Bener terus banget. ada yang bertanya lagi nih, Dok, dari Reza Oliverdi. Dok, ceritain dong gimana mekanisme tubuh dalam merespon exercise sebagai treatment yang diberikan pada cedera jaringan lunak. Jadi gimana sih mekanisme tubuh kita respon kalau dikasih exercise gitu, Dok? Apa yang terjadi? Mekanisme tubuh ketika dikasih exercise. Ya, respon tubuh, benar. Oke. Gini. Tergantung exercise-nya apa lagi. Apakah ini cardiovascular exercise, apakah itu strength training. Jadi mungkin di kasus ini kita ngomong mungkin strength training kali ya, atau iya, strength training aja. Iya, oke. Latihan beban itu yang Anda lakukan adalah Anda memberikan stimulus atau beban sehingga ototnya itu beradaptasi dan bisa bertambah kuat. Jadi pas kalian mengangkat beban, itu kalian menghancurkan otot Anda. Jadi pas ngangkat bebannya itu kalian ototnya nggak tambah besar, tapi ototnya malah dihancur dulu, kemudian pas istirahat, pas restnya, baru ototnya bisa beradaptasi dan bisa bertambah kuat. Kunci untuk adaptasi ini adalah bebannya itu harus optimal. Nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat. Kalau bebannya terlalu ringan, maka nggak ada adaptasi. Kalau bebannya terlalu berat, Anda bakal cedera. Jadi mesti di tengah-tengah. Kurang lebih seperti itu. Mekanismenya. Nah, Dok, mungkin bisa dikasih contoh kali, Dok, beban yang optimal untuk berapa sih gitu? Misalnya berat badan 50 gitu. Beban yang optimal tergantung dari masing-masing orang, tergantung dari exercise apa juga. Dan sekarang pertanyaannya, optimal untuk apa? Apakah untuk strength, apakah untuk endurance, apakah untuk massa otot? Tergantung. Jadi untuk misalnya, kalau kita mau ngomongin ke situ, mungkin para penontonnya mesti mengerti konsep repetisi maksimum dulu. Konsep repetisi maksimum adalah, misalnya kalau saya ngomong 6 repetisi maksimum, itu artinya saya bisa mengangkat atau melakukan exercise tersebut 6 kali, dan di repetisi ke-7 saya fail. Kalau misalnya saya ngomong 11 repetisi maksimum, berarti saya bisa ngangkat 11 kali, di repetisi ke-12 itu fail. Oke? Jadi, dalam strength training, efek yang dicapai itu secara besar ada 3. Pertama, strength. Kedua, hypertrophy atau massa otot. Ketiga, endurance. Kalau beban yang Anda angkat itu lumayan berat, sekitar 1-6 repetisi maksimum, fokusnya akan lebih ke strength. Kalau beban yang Anda angkat antara 6-12 repetisi maksimum, fokusnya ke hypertrophy, dan kalau lebih dari 12, fokusnya ke endurance. Jadi bisa dipilih sesuai dengan tujuannya gitu. Oke, bener banget, Dok ya. Ini karena pertanyaannya kurang spesifik, jadi dokter jadi bingung ya, Dok ya. Buat teman-teman nih boleh banget nanya apa aja boleh, tapi tolong karena kita tema hari ini training program buat prevention dan management, mungkin lebih spesifik ya, ini buat program apa gitu, jadi biar lebih jelas gitu. Oke. Ini ada lagi, Dok, ini sedikit mungkin ada konsultasi ya. Gilang Iwanoski, Dok, kemarin saya latihan back sampai gempor dan susah gerak, Dok. Jadi restnya 2 hari langsung sembuh. Itu boleh dijelasin kenapa ya, Dok? Kemarin saya latihan back sampai gempor dan susah gerak. Ya susah gerak kemungkinan besar ya delay onset muscle soreness, most likely kemungkinan besar. Jadi kan seperti saya bilang tadi, sehabis ketika Anda latihan, Anda itu menghancurkan otot. Anda membuat ototnya kapan? Ketika Anda istirahat sehabis latihan. Jadi makanya habis latihan pegel-pegel, terus ya istirahat dulu baru enakan.
Nah, pegel-pegelnya itu tergantung dari tubuh Anda, tergantung dari jenis latihannya, tergantung dari sejarah latihan kalian, dan banyak banget. Iya, benar-benar dok. Mm-mm. Oke. Nah ini dok mungkin bisa diklarifikasi 2 hari langsung sembuh. Benar nggak dok? Mungkin ada masa restnya gitu untuk mengurangi asam laktat mungkin penumpukannya atau uraiannya secara mekanisme gimana dok? Tergantung juga. Kalau sekarang tergantung dia latihannya gimana sekarang. Apakah kita ngomong asam laktat? Kalau kita ngomong asam laktat berarti itu lebih ke endurance training. Kalau dia ngomong strength training, kemungkinan besar cuma delay onset muscle soreness. Dan sekali lagi jawabannya tergantung yang mana. Kalau kita ngomongin delay onset muscle soreness, jadi yang biasa terjadi adalah Anda itu habis latihan nggak pegel, tapi pegelnya itu baru berasa 2-3 hari setelah latihan. Oh iya. Kalau kita ngomong endurance training, mungkin agak beda. Itu misalnya habis lari 10 km, terus kakinya pegel. Itu mungkin yang asam laktat. Mekanismenya kurang lebih begitu. Mungkin. Oke. Ya, gitu ya buat Gilang ya. Iya. Kita lanjut ya dok ya, karena masih ada banyak pertanyaan, udah lumayan banyak. Ada dari Wesley.jh. Ya. Malam dok, 2/3 tahun yang lalu ankle saya pernah patah. Sekarang ankle saya fleksibel. Apa karena dulu pernah patah ya jadi fleksibel? Atau cara biar fleksibel gimana ya? Bisa habisin waktu berapa lama? Oke. Tergantung. Nggak fleksibel karena patah gitu dok? Iya. Okay. Sekali lagi nih, ini tergantung jawabannya, tergantung dari patahnya gimana dan rehabilitasi sehabis patahnya gimana dan treatment apa yang dilakuin. Apakah cuma di gips atau kali diemin doang, apakah dipasang orif atau dipasang pen segala macam, tergantung. Tapi tentunya ketika patah dan itu kemungkinan besar kan harus diimobilisasi. Ketika diimobilisasi, tentu saja habis imobilisasi ini maka ankle Anda akan kaku. Jadi cara untuk buat nggak kaku, gerakin. Gampangnya adalah gerakin terus. Tapi sekarang tergantung kakunya ke arah mana dan tentunya gerakannya berbeda. Tapi kuncinya adalah movement ketika kaku. Semakin banyak Anda bergerak, bakal semakin loose, semakin nggak kaku. Semoga membantu. Oke, benar banget. Jadi kan gini dok ya kan, kalau kita terlalu lama imobilisasi, jaringan-jaringan di dalam itu kan jadi kontraktur juga kan, karena nggak ada pergerakan. Betul. Gitu ya. Mungkin nanti kalau mau klarifikasi lagi, boleh diceritain ya patahannya gimana, bentuknya sebelah mana. Jadi biar dokter Andi nggak terlalu bingung ya. Atau boleh personal dok ya kalau kayak gini mungkin ya. Oke, lanjut. Oh, tadi yang Gilang dok mau klarifikasi lagi nih dok. Ada follow up dia. Jadi gimana dok mempercepat pemulihannya agar rest saya dipersingkat? Yang tadi dok, yang tadi habis back tadi terus dia rest 2 hari. Dia mau lebih cepat gitu. Oke. Untuk mempercepat rest ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, tidur. Jumlah tidurnya harus cukup dan harus quality sleep. Quality sleep 6-8 hours uninterrupted. Jadi nggak keganggu, nggak tiba-tiba bangun di tengah malam. Itu yang pertama. Tidur harus cukup. Itu yang paling atas dalam prioritas pemulihan. Terus di bawahnya adalah nutrisi. Dalam arti ketika Anda makan makanan yang nutritious, banyak vitamin, banyak mineral, itu akan membantu dan mempercepat metabolisme tubuh dan mempercepat proses pemulihan dari latihan. Itu yang kedua. Kemudian, yang ketiga, yang mempercepat proses pemulihan adalah yang ketiga, saya lagi mikir. Urutannya gimana ya? Itu satu tidur, betul. 2 nutrisi. Iya, oke. Oke, yang ketiga mungkin yang ketiga adalah movement, aktif movement, tapi tidak sampai fatigue. Jadi pergerakan itu akan mempercepat pemulihan. Misalnya gimana? Misalnya, kalau Anda misalnya betisnya itu pegel habis lari, oke? Betisnya pegel habis lari, maka berjalan sedikit-sedikit aja itu bakal lebih mempercepat pemulihan Anda dibandingkan cuma tiduran nggak ngapa-ngapain. Iya benar banget dok ya. Terus yang terakhir itu sekarang banyak atlet-atlet mungkin kalau di orang awam belum sering pakai itu memakai namanya neuromuscular electric stimulation untuk
sebagai active recovery. Jadi dipakai alat semacam listrik begitu, dipasang ke ototnya biar ototnya kontraksi, tapi kontraksinya itu tentunya tidak fatigue untuk mempercepat penyembuhan. Mungkin ada 4 tahap itu sih untuk mempercepat pemulihan rest habis latihan. Oh iya gitu. Oh iya dok, kalau untuk tadi kan dokter bilang neuromuscular electric stimulation gitu ya, itu kan di fisioterapi digunakan banget. Nah mungkin juga dok boleh kalau kita kaitin sama cryoterapi, itu gimana dok? Setelah training gitu. Iya betul. Oke, gini. Kalau saya, rasional saya menggunakan cryoterapi atau S itu adalah ketika pasiennya itu merasakan rasa sakit yang benar-benar sakit atau akut habis cedera, dan mereka bilang S biasanya ngebantu untuk mengurangi sakit. Disitulah rasional saya memakai yang namanya cryoterapi. Tapi kalau kita ngomong mempercepat penyembuhan, mungkin rasionalnya agak kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Oke, kita bahas mungkin ya. Mungkin kita bahas dari mekanisme recovery sendiri. Oke, mekanisme recovery. Ketika Anda cedera atau ketika cedera, ada tiga tahap dari recovery. Pertama adalah inflamasi, kedua adalah proliferasi, dan ketiga adalah remodeling. Ada 3 tahap dalam recovery. Oke? Dulu kita menganggap bahwa inflamasi adalah hal yang jahat, hal yang nggak boleh terjadi. Padahal faktanya sekarang adalah inflamasi merupakan tahap awal dari recovery. Dengan adanya inflamasi, tubuh Anda bisa tahu, oh di situ lagi cedera. Makanya kita mengirimkan sel-sel darah putih dan blood supply ke daerah yang cedera. Makanya terjadi bengkak. Jadi bengkak itu sebenarnya nggak baik, nggak buruk. Bengkak adalah pertanda bahwa badan kalian bisa mengidentifikasi cedera tersebut. Nah, sekarang S itu fungsinya adalah untuk mengurangi inflamasi dan untuk mengurangi bengkak. S itu bisa membuat vasoconstriction sehingga arteri Anda jadi mengecil dan bengkaknya berkurang. Tapi sekarang bengkak itu gini. Ketika untuk recovery yang optimal dari suatu bagian tubuh, apa yang dibutuhkan? Mungkin pertanyaan aku gitu ke orang-orang. Biar sekalian mikir. Untuk recovery, sel-sel tubuh Anda tuh butuh apa sih biasanya? Mungkin kalau dari Mbak gimana? Kalau biasanya untuk recovery, apa yang dibutuhkan oleh sel? Kita butuh sel ini dok ya, pengganti gitu. Jadi kan misalnya kalau kita habis training, terus ada beberapa sel yang sudah rusak gitu kan, harus dibalikin lagi gitu. Betul. Jadi kurang lebih untuk sel. Jadi ketika cedera, ketika ada cedera atau habis training atau habis apapun, tentunya sel-sel butuh sel-sel pengganti tersebut dan butuh yang namanya recovery. Untuk recovery, Anda butuh yang namanya nutrisi. Nutrisi dikirimkan ke suatu bagian tubuh melalui blood supply atau peredaran darah. Tanpa adanya peredaran darah, bagian tubuh tersebut nggak bakal bisa recover. Nah, sekarang rasional memakai S, mungkin di zaman dulu itu orang-orang banyak yang menganggap bahwa S itu bisa mengurangi bengkak, bisa mengurangi inflamasi. Tapi inflamasi dan bengkak itu actually merupakan hal yang nggak jahat. Kurang lebih seperti itu kalau dari fisiologinya. Mungkin kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan di komen. Agak sedikit padat. Benar-benar panjang banget dok ya kalau mau dijelasin. Tergantung juga case-nya dok ya. Iya, kurang lebih. Tergantung case. Dalam arti penggunaan S nggak salah, tapi ketika rasional Anda adalah untuk mengurangi rasa sakit, penggunaan S ya nggak apa-apa. Karena S memang efektif untuk mengurangi rasa sakit. Tapi kalau rasionalnya adalah ingin mempercepat penyembuhan, mungkin kurang tepat. Jadi tergantung dari clinical reasoning-nya kalau menurut saya sih. Oke. Kita jawab pertanyaan dulu dari De Fernando _Talesa ini yang masih berkaitan dengan training dulu ya. Iya. Jadi ini kenapa setiap mau bench press atau DP, bahu. Ya, agak sakit. Bahu saya sakit banget ya, jadi nggak bisa maksimal. Ini saya jawab secara umum aja. Di kebanyakan orang, ketika bench press, ketika dip, itu Anda kebanyakan orang lupa mengaktifkan otot scapula
mereka, scapular retractor mereka yang merupakan otot stabilizer dari shoulder ketika gerakan-gerakan press. Jadi untuk yang sakit ketika bench press, ketika dip, coba ketika bench press dan ketika dip melakukan scapular retraksi atau menjepit tulang belikatnya ke dalam, jadi kelok, kejepit ke dalam, dan baru ngelakuin lagi. Seharusnya itu bakal membantu. Oke. Dok, ngomongin tentang scapula tadi sebagai stabilisasi untuk shoulder ya. Gimana menurut dokter itu sebaiknya ya, kalau mungkin kita lebih ke aktivasi untuk latihan stabilisasi dulu, mungkin sebelum untuk latihan yang lainnya, Betul. mungkin ada prioritas. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang bisa tahu ya, gitu. Jadi nggak sembarangan buat, saya pengen langsung kuat nih, nggak gitu. Jadi mekanismenya Dok ya. Betul. Oke. Mungkin kalau dari gini, mungkin tidak tubuh. Banyakan orang pasti mau tambah kuat, mau bikin otot. Tapi kebanyakan orang lupa ketika Anda kuat, tapi Anda nggak bisa mengontrol kekuatan tersebut, ini bisa menyebabkan cedera. Nah, disitulah stabilisasi itu penting. Jadi, untuk secara garis besar ya, untuk upper body, yang mau diaktifkan adalah biasanya otot scapular retractor dan otot latissimus dorsi. Untuk pinggang, yang mau diaktifkan biasanya otot core. Dan untuk lower body, biasanya yang mau diaktifkan adalah otot-otot gluteus medius atau minimus. Kurang lebih secara garis besar itu yang menurut saya sangat penting untuk orang aktivasi sebelum latihan. Nah, gitu ya tadi penjelasan. Terus ini Dok, ada lagi jawaban dari Fernando. Jadi, kalau deadlift dengan beban maksimal dan repetisinya cuma 2-3 kali, itu beresiko untuk ke back? Tidak selama tekniknya betul. Dan selama backnya itu stabil dan tidak bergerak. Jadi kunci ketika melakukan segala macam angkat beban berat adalah Anda harus bisa memaintain posisi tulang belakang yang stabil. Ketika tulang belakangnya stabil dan tidak bergerak, itu bisa dibilang aman. Tapi ketika tulang belakangnya backnya bergerak dari lurus ke flexion atau dari extension ke flexion, itu bisa menyebabkan cedera. Itu aja sih. Oh iya, bener banget. Terus mau sedikit sharing Dok ya, kan jadi saya juga karena masih dalam studi profesi, walaupun sebelumnya saya sempat terjun sih Dok di lapangan gitu untuk beberapa saat. Jadi kebanyakan itu kalau yang cedera fitness, ini tadi yang misalnya angkat deadlift ya, itu yang terjadi mereka datang ke fisio itu keadaannya udah disc bulge atau HNP Dok itu. Saya nggak tahu tuh gimana cara mereka latihan atau dosisnya. Mungkin juga pengen cepet kuat atau gimana gitu Dok. Jadi kesalahannya sangat fatal gitu. Padahal usia 20-an sampai 25, usia sangat muda banget. Tapi karena mungkin tidak latihan stabilitas dulu, akhirnya cedera yang terjadi cukup parah di tulang belakang. Betul. Mungkin ya aku tambahin sedikit, itu emang sangat sering terjadi banget. Dalam arti, biasanya ketika masih muda, orang-orang itu pada mau tambah kuat. Kalau biasa kita nyebutnya ego lifting, dalam arti tekniknya belum benar, stabilitasnya belum ada, udah mau ngangkat beban berat. Itu yang biasa terjadi di anak-anak muda. Dan ya tentunya ini sangat tidak disarankan dan bahaya, bisa menyebabkan cedera seperti tadi dibilang HNP. Tapi ketika menangani hal-hal tersebut, I think kunci utamanya adalah mencari tahu penyebab dari, pertama-tama tentunya kita mesti mengurangi rasa sakitnya dan lain-lain, kalau ada otot yang kaku atau gimana. Tapi kita mesti mencari penyebab cederanya. Apa yang nyebabin cedera? Misalnya, apakah teknik yang kurang optimal? Sekarang, kalau kita ngomong teknik yang kurang optimal, dari gerakan apa yang kurang optimal? Jadi mesti lebih detail, spesifik ke arah situ sih, kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya lagi kita ngomongin deadlift atau squat, beban berat, HNP, biasanya yang terjadi adalah back mereka rounded atau lumbar flexion ketika mengangkat beban. Itu salah satunya. Jadi yang mesti dilatih adalah mereka mesti melatih stabilitas dari core dan mesti melatih gerakan tersebut juga. Ya, kurang lebih gitu. Oke. Tapi itu mungkin, ya buat Fernando ya. Tapi mungkin pesan bagusnya adalah jangan takut kalau ada HNP atau ada kenapa. Di kebanyakan besar kasus HNP bisa sembuh. Kalian bisa balik gym lagi selama tekniknya benar, selama rehabilitasinya benar.
Nah, itu dok penting banget juga ya buat semuanya. Jadi kebanyakan juga yang after injury malah jadi kayak takut gitu buat latihan lagi. Itu salah banget dok ya. Karena Salah banget, kemarin salah tuh banget. kesalahannya bukan jadi mungkin tekniknya yang salah atau mungkin butuh bener-bener belajar dulu gimana sih training yang benar gitu. Atau mungkin butuh PT juga nggak masalah. Jadi biar kita tuh ngelakuin sesuatu sesuai goal dan treatmentnya juga benar gitu. Ini Bener banget. kebanyakan mungkin udah ada kesalahan di tubuh dia, terus jadi kayak insecure banget, jadi aduh gimana nih gitu, jadi nggak mau latihan lagi. Mungkin kalau boleh saya tambahin dikit, biar orang nggak pada takut, itu ketika kalian cedera melakukan suatu exercise atau suatu aktivitas atau suatu sports, apalagi kayak angkat beban, itu kebanyakan yang salah itu bukan exercise-nya, yang bahaya itu bukan exercise-nya, yang salah adalah teknik Anda ketika melakukan exercise-nya. Jadi, kalau Anda belajar teknik dan bisa melakukan exercise tersebut dengan benar, dengan efisien dan dengan optimal, itu aman, jangan takut. Jadi yang salah bukan exercise ya sebenarnya. Itu Ya aja sih. benar banget dok. Itu Hmm, ya buat semoga bisa jawab ya pertanyaan dari ya semoga bisa Fernando. jawab. Oke, lanjut dari Oja Handalia. Oke. Dok, boleh lebih detail nutrisi yang dimaksud seperti apa? Oh, tadi dok penjelasan nutrisi di beberapa sesi tadi ada Oh, recovery, nutrisi. Oke, um, itu seperti apa? saya bukan seorang nutritionist, jadi kalau disuruh kasih rekomendasi nutrisi mungkin agak kurang nggak pada tempatnya. Tapi kalau dari segi personal training dan coach yang bisa saya saranin dari segi nutrisi adalah ya pastikan ya secara umum aja makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, makan protein yang cukup. Ya tiga itu aja. Oke, yang penting tetap optimal ya, gizinya tetap Ya ya dapat ya di semua. situ optimal. Nah, ya. Terus ada lagi pertanyaan tadi dok, balik lagi. HNP tidak bisa disembuhkan tanpa operasi. Hmm. Oke. Gini, sekarang definisi, oke. HNP itu adalah merupakan sebuah radiological diagnosis, bukan clinical diagnosis. Jadi HNP itu adalah diagnosis yang dibuat berdasarkan gambar, berdasarkan radiologis. Dan fakta-fakta yang ada sekarang menunjukkan bahwa di kebanyakan besar orang, mereka punya HNP, apalagi di atas umur 40-50 tahun, bahkan di atas umur 50 tahun, hampir semua orang, hampir 50% orang sehat punya HNP. Jadi, sekarang, kalau ditanya, apakah hasil radiologikal, hasil gambar HNP itu bisa disembuhkan apa tidak? Jawabannya bisa, tapi jawabannya bisa, tetap bisa. Tapi sekarang kuncinya adalah yang kalian rasakan dengan yang gambar itu berbeda. Bukan berarti seseorang di radiologi, di MRI punya HNP, itu berarti HNP tersebut penyebab cedera mereka. Ini sangat salah. Mungkin pesannya itu sih. Ya dok, ya bener banget. Karena sama seperti osteoartritis mungkin dok ya. Betul, Jadi betul, tuh betul sekali. sebenarnya OA itu dengan degeneratif tidak semua menyebabkan keluhan gitu. Betul, betul, Tergantung betul sekali. tergantung individu masing-masing mungkin punya komplikasi yang lain, akhirnya menyebabkan keluhan yang nggak bisa ditahan lagi, entah nyeri, kesemutan Betul, dan lain sebagainya gitu. betul. Tapi Itu ya buat fakta-faktanya sekarang saya juga baca banyak jurnal bahwa this bulk in hmm? HNP itu ada di beberapa case tadi, tapi ya bukan kayak systematic review atau apapun, Iya. bahwa this dan itu bisa balik lagi ke semula. Tapi belum ada studi kayak exercise-nya apa, tapi baru case tadi. Oh iya, mungkin boleh dekat sedikit sharing juga ya. Kebetulan saya juga pernah ambil bikin paper gitu sama dosen tentang back pain, terutama tapi saya lebih ke disc bulge gitu. Jadi sebenarnya di fisioterapi sendiri pasti pertama kita akan mengurangi keluhan nyerinya dulu gitu untuk Betul. sebelum ke exercise yang lainnya. Nah juga sebenarnya kan kita di fisioterapi ada selain modalitas ada manual terapi dan exercise gitu. Betul Bang. Nah jadi tergantung itu yang terkenanya seperti apa, sejauh apa iritasi dari saraf dan jaringan yang lainnya gitu. Jadi untuk bisa sembuh jawabannya bisa, tapi kita lihat lagi dok ya, kondisinya setiap individu itu beda-beda banget. Betul Mak. Oke. Mungkin ada yang kelewatan, dok ya. Oh nih dok, ada lagi pertanyaan.
Dok, Boleh. kenapa scapula winging itu banyak yang terjadi di area gym? Oh, gini. Apakah mereka sering latihan back dengan posisi yang salah? Oh, gini. Mungkin ditemukan di fitness itu kliennya kebanyakan yang scapulanya winging gitu, Dok. Kenapa sih gitu? Mungkin ada kesalahan postur atau gimana? Uh, ini juga sebuah mungkin dibilang debat dan argumen di dunia fisioterapi dalam arti ada yang bilang scapula winging itu pasti bahaya. Terus ada juga orang yang bilang scapula winging adalah hal yang normal. Mungkin kalau dari saya adalah ketika kliennya nggak ada masalah, maksudnya nggak ada masalah bahu atau gimana, mungkin kalau kita ngomongin ini scapula winging nih, itu bisa membuat kayak negatif thought ke pasien, malah jadinya nggak bagus gitu loh. Padahal kita tahu, jadi mungkin di beberapa kasus scapula winging adalah anatomical variasi yang normal dalam manusia. Tapi mungkin ketika misalnya ingin melakukan suatu aktivitas atau misalnya ingin mengangkat beban berat atau olahraga ini, olahraga itu, mungkin scapula winging bisa berpengaruh terhadap meningkatkan resiko cederanya. Jadi mungkin kalau saran dari saya ya, kalau scapula winging nggak masalah ya udah nggak usah terlalu dipikirin. Tapi kalau ada sakit di bahu, ini mungkin bisa dilatih lebih ke situ sih. Oke. Mungkin ini pertanyaannya, Dok, buat yang ada keluhan kali, Dok, ya. Buat yang ada sakit di bahu dengan kondisi scapula winging, itu tadi ada pertanyaan keduanya, boleh nggak Dok kasih rekomendasi exercise yang tepat, itu gimana? Untuk di fitness juga, mungkin sekarang wingingnya ke arah mana? Apakah inferior ataukah medialnya? Soalnya agak sedikit berbeda. Tapi kalau kita ngomong beneran scapula winging, itu disebabkan oleh ini scapula winging yang beneran yang paling umum disebabkan oleh otot serratus anterior yang kurang aktif. Jadi kalau untuk menyembuhkan scapula winging, latih scapula protraction, yaitu protraction itu ke depan. Kalau kelihatan ke depan. Scapula protraction. Mungkin di situ. Dok, sebelum lanjut lagi nih, kita kan biasanya itu satu sesi untuk satu day movement itu 1 jam, Dok, ya? Gimana, Dok? Nggak apa-apa kan, Dok, ya? Nggak apa-apa. Ini jadi ini tadi kita mulai setengah 7.30, berarti selesainya selesainya masih ada 15 menit lagi. Buat yang mau bertanya silakan ya, masih ada waktu. Dok, ada pertanyaan tadi berkaitan dengan back pain. Jadi gimana, Dok, bedain itu LBP atau HNP? Oke, sebenarnya HNP itu LBP, Dok, ya. Boleh, Dok, mungkin dijelasin biar jelas untuk Nofrida. Mungkin gini, mungkin kita mulai dari klasifikasi. Kita mulai dari klasifikasi dari low back pain. Sekarang ini hampir di konsensus banyak orang di seluruh dunia itu menyetujui bahwa kita itu membagi low back pain menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah non-specific back pain, di mana ini yang paling sering terjadi. Yang kedua adalah nerve-related pain, dan yang ketiga adalah red flag. Jadi, di kebanyakan kasus, kita itu udah nggak ngomong HNP lagi, disc bulge, atau facet joint, tapi kita klasifikasi itu dalam non-specific back pain. Jadi, kalau saya pribadi, saya melihat dan mendiagnosis low back pain itu berdasarkan gerakan fungsional Anda, bukan berdasarkan gambar atau tes-tes spesifik. Misalnya, kalau Anda itu pas duduk backnya sakit, pas bungkuk ke bawah sakit, terus tapi kalau pas jalan enakan, pas tidur tengkurap enakan. Nah, itu berarti Anda mempunyai flexion intolerance. Semua gerakan flexion sakit, makanya jangan kita kasih flexion, extension oke, kasih extension. Misalnya begitu. Oke, ini bagus banget nih, Dok. Soalnya mungkin teman-teman selama ini di fisioterapi atau teman-teman yang lainnya di fitness juga lebih berpikir ke gimana sih membedakannya secara klasifikasi dan pemeriksaannya gitu, Dok, ya. Jadi ada beberapa instrumen pemeriksaan gitu. Jarang sih, Dok, kalau langsung lihat ke gimana sih gerak fungsionalnya, karena kan itu mungkin juga butuh jam terbang juga, Dok, ya. Buat yang sudah terbiasa mungkin dilihat aja, I see gitu ya, udah tahu ini pasti back pain gini gitu. Jadi buat teman-teman juga jadi tambahan dan ilmu buat kita semua. Jadi jangan cuman diperiksa dan dilihat hanya dari penunjangnya aja, Dok, ya.
Tapi mungkin saran dari saya juga, ketika nanganin back pain itu mestinya dari interviewnya atau history takingnya Anda itu udah bisa klasifikasi ini apaan, apakah bahaya refleks ataukah ada hubungan dengan saraf ataukah ini yang non spesifik. Jadi soalnya saya sering lihat bahwa kebanyakan fisioterapi mengandalkan assessment dan tes-tes spesial dan mereka lupa bahwa interview itu lumayan penting banget. Mungkin situ. Iya bener banget dok. Oke. Makasih dok ya. Terus kita lanjut lagi ke. Boleh. Oke, ini aku ini sedikit menarik, hair conditioner. Dok, kalau bahu sakit pas latihan lateral raise, oke, dan latihan melibatkan bahu lainnya tidak sakit, apakah boleh tetap latihan dengan beban berat? Ya, secara umum mestinya nggak masalah. Ya udah gitu doang sih. Oke, jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, pertanyaan lagi dok dari Reza Oliverdi. Kayaknya semangat banget nanya terus. Oke. Dok, berapa lama proses adaptasi fisiologi tubuh terhadap latihan strengthening sehingga terbentuk stabilisasi agar bisa menerapkan latihan beban overload untuk hipertrofi otot? Silakan dok. Mungkin yang konsep yang mesti dimengerti dulu, strength dengan stability itu beda. Strength adalah kemampuan Anda menggerakkan suatu bagian tubuh. Itu strength. Saya misalnya ini ada botol, saya bisa dorong ke depan pakai bahu saya. Ini strength. Kalau stability adalah kemampuan bagian tubuh Anda untuk tetap stabil ketika digerakkan. Misalnya, ini tangan saya dorong, tetap stabil. Ini stability. Nah, jadi melatih strength dan melatih stability itu beda. Kalau melatih strength, sebagai contoh, kita ambil otot perut. Kalau kita melatih strength otot perut, kita melatih sit up, kita melatih gerakan crunch. Kalau kita melatih stability otot perut, kita melatih plank dan bird dog dan lain-lain. Jadi mungkin konsep itu yang mesti dimengerti dulu. Sekarang kalau kita ngomong adaptasi fisiologi tubuh, ketika awal-awal latihan, mungkin 2-4 minggu latihan, itu yang bekerja, biasanya orang itu pasti bertambah kuat. Dan yang menyebabkan pertambahan tenaga ini bukanlah penambahan massa otot, tapi adalah neuromuscular adaptation, dalam arti badan Anda terbiasa dengan gerakan tersebut sehingga Anda bertambah kuat. Kemudian hypertrofi otot itu mungkin kira-kira datang 6-12 minggu latihan. Itu baru penambahan kekuatan Anda itu berasal dari hypertrofi. Mungkin fisiologinya situ sih. Oke, gitu ya tadi ya. Jadi mungkin tambahan dikit. Jadi kalau untuk program kalau ingin hypertrofi yang optimal, jadi jangan pastikan ada program latihan yang konsisten selama 6-12 minggu. Jangan kayak tiap minggu ganti-ganti. Oke, itu 12 minggu itu konsisten dok ya? Jenis latihannya dan mungkin dosisnya dok gimana? Dosisnya tergantung, tapi maksud saya konsisten adalah misalnya nih orang, oh iya, saya mau bikin otot. Oke, minggu pertama, kedua, dia strength training. Tapi terus minggu ketiga, keempat, dia nggak strength training, dia lari doang. Tentu saja ini belum kebentuk ototnya gitu loh. Kalau program latihannya tergantung dari bisa berapa lama latihan, tergantung dari banyak sih yang bisa dikonsiderasikan dalam membuat program. Yang penting gak bikin program sendiri yang asal-asalan dok ya. Betul. Jadi walaupun kita di masa pandemik ini di rumah aja, tapi tetap kan bisa banget konsultasi lewat telepon atau apapun gitu. Jadi cuman yang saya senang banget nih dok, melihat situasi sekarang banyak juga sih yang semangat gitu ya latihan di rumah. Mungkin karena nggak ngapa-ngapain, bosan kali ya makan tidur, terus tiba-tiba sakit pinggang terus bingung gitu kan. Itu jadi yang tadi bilang sama dokter terus udah paling benar dari awal sampai akhir dan mekanismenya gimana gitu ya. Jadi buat kalian semua mungkin yang bukan dari fisioterapi ataupun coach fitness, penting banget ya exercise itu. Oke lanjut dok ya. Ada dari A Junior KD. Mau tanya dok, gimana bedain OA sama bunion? Karena ibu jari saya pernah cedera, namun tidak dibawa ke fisio. Oke, sampai sekarang susah dibawa ke arah lateral. Gerakannya udah terbatas ke arah lateral. Cara bedain OA sama bunion. Ya, secara teori, kalau kita ngomong OA ya nggak masuk ke dalam. Ya kalau bunion jempolnya masuk.
secara teori begitu. Tapi ya sekarang kalau udah tua, ya kemungkinan besar bisa dua-duanya juga. Itu mesti dicek. Oh ya. Iya, agak susah. Jadi ini sebaiknya tadi diperiksain dulu ya dok ya. Diperiksa Gitu. dulu. Jadi jangan kira-kira OA atau apa kita juga nggak tahu. Iya, nggak tahu juga. Dokter Edi, jadi dokter Edi juga nggak bisa cuman baca pikiran doang ya. Jadi silakan diperiksain aja. Oke, dari Yusra Madeni. Dok, secara medik, mind muscle connection saat latihan gym, apakah itu hoax atau benar? Mungkin pertanyaan saya, definisi mind muscle connection itu apa? Oke, mungkin si Yusra bisa langsung komen di sini. Bisa ya, definisi mind muscle connection itu apa? Soalnya kebanyakan orang mendefinisikan mind muscle connection itu dengan berbeda-beda. Makanya sering terjadi perdebatan antara apakah ini benar atau itu salah. Dan studi-studinya juga yang ada, mereka mendefinisikan mind muscle connection secara berbeda-beda. Jadi mungkin pertanyaan saya ya, definisi Anda apa dulu nih? Tapi kalau dari dokter sendiri mungkin pernah ada literatur atau ada evidence base yang udah dibaca tentang mind muscle? Iya, jadi tergantung. Dalam arti, kebanyakan literatur yang saya baca itu mendefinisikan mind muscle connection secara berbeda-beda. Jadi makanya ada orang yang bilang, oh iya, studi ini mengatakan mind muscle connection itu nggak benar. Tapi ada studi lain yang mengatakan, oh iya, mind muscle connection itu ada. Jadi tergantung definisinya apa. Kalau definisinya itu adalah sebenarnya gini sih, agak panjang juga. Jadi mungkin kita tunggu si Yusra Madeni aja. Klarifikasi lagi ya. Definisinya apa? Soalnya ada banyak. Oke. Iya benar banget. Oke, lanjut aja dok ya. Ini dari NCY Halim. Oke, dok, apakah skoliosis yang hanya 5%, 5 derajat, yang hanya 5 derajat itu pengaruh ke low back pain saya ya? Solusinya apa? Terima kasih. Tergantung dari apa. Pertama, tergantung dari umur Anda. Kalau misalnya umur Anda itu adalah di atas 25 tahun, di atas 30 tahun, Anda udah punya skoliosis dari kecil dan nggak pernah ada masalah back, kemungkinan besar ya bukan dari skoliosis. Dalam arti, skoliosisnya itu pengaruhnya nggak gede lah. Tapi ketika Anda masih muda, masih 15 tahun, masih berkembang, ada skoliosis, itu mesti kita lihat lebih lanjut dan kita pantau lebih lanjut. Soalnya ketika anak muda, skoliosisnya bisa bertambah parah. Tapi untuk kebanyakan kasus secara umum itu biasanya kan orang kayak, ya nih aduh saya ada skoliosis jadi sakit pinggang. Padahal umurnya udah 30 tahun dan mereka sebelumnya nggak pernah sakit pinggang gitu, terus tiba-tiba skoliosis sakit pinggang. Kan itu sangat tidak masuk akal. Benar banget ya. Oke. Mungkin sedikit boleh dijelasin dikit lagi dok buat saya juga. Jadi itu kan ada, ini dok ya, kita kan ada ambang batasnya dok ya. Betul. Berapa derajat sih skoliosis ini akan berpengaruh terhadap gerakan dan juga secara fisiologis tubuh gitu. Karena kan 5 derajat itu menurut saya masih grade ringan dok ya. Itu masih mungkin back pain yang dirasain mungkin banget ini bukan dari skolosisnya. Gitu. Iya. Apalagi mungkin yang mau saya sampaikan tuh lebih kayak gini. Oke, skoliosisnya nggak bisa kita ubah, tapi sakit pinggang itu kebanyakan kasus bisa sembuh kok. Dan sekarang kalau ditanya berapa derajat yang parah, ya kalau berdasarkan klasifikasinya, saya juga lupa, kurang lebih mungkin di atas 40 derajat, apa 45 atau 50 ya, corpse angle-nya itu bahaya. Ya. Tapi sekarang juga saya juga terkadang ada pasien yang corpse angle-nya mungkin 40-an, tapi ya nggak ada sakit. Jadi tergantung juga sih sebenarnya. Jadi gini dok ya, mungkin bisa diambil garis tengahnya, karena kita kan setiap individu memang istimewa gitu ya, spesial. Jadi punya bentuk, karakteristik, setiap orang tuh beda-beda. Entah itu dari tadi kan ada yang bahas tentang scapula, terus tulang belakang, segala macam. Itu kita terlahir dengan bentuk seperti itu mungkin memang sudah pada dasarnya, ataupun ada cedera, terus mungkin saja nggak jadi main problem gitu. Asalkan semua jaringan kita itu bekerja dengan optimal gitu. Masaknya dan segala macam gitu. Jadi kalau ada skoliosis atau mungkin ada artritis
atau mungkin scapula winging, shrugging, dan lain sebagainya itu, kalau kita masih bisa handle dengan exercise untuk memperbaiki gerakan dan mengoptimalkannya, itu sebenarnya nggak masalah dok ya, nggak Setuju, masalah. bener banget. Setuju banget. Jadi yang salah itu kalau ya udah tahu nggak normal, ya nggak ngelakuin apa-apa, rebahan aja. Iya makanya, bener banget. Bener. Oke dok, ini kita topik dulu ya bahasnya ya. Ini ada pertanyaan yang beda-beda. Oke, boleh. dok, ini jenis telapak kaki flat itu boleh angkat beban nggak? Boleh. Atau mungkin boleh dikasih gambarannya dok? Iya. Mungkin gini, zaman dahulu kala orang menganggap bahwa flat feet itu adalah suatu hal yang bahaya. Oke? Jadi ketika flat feet orang menganggap ini nggak salah sih, ini konsepnya benar. Jadi tentunya ketika kakinya rata dibanding kakinya ada arch, itu yang ada arch itu lebih stabil dibandingkan dengan flat feet. Ketika ada arch, maka beban tubuh Anda akan terbagi rata di telapak kakinya. Kalau flat gini bebannya nggak terbagi rata. Nah, sekarang ketika kaki Anda flat fit, ketika berdiri dan ketika bergerak, ini yang bisa mungkin meningkatkan resiko cedera. Tapi di kebanyakan orang, meskipun mereka ketika berdiri nggak bergerak kakinya flat fit, tapi ketika bergerak mereka ada arch dan ini aman. Jadi kita ngomongnya ada static flat fit sama dynamic flat fit. Okay. Ketika yang Anda punya adalah static flat fit, tapi ketika bergerak, berolahraga, arch-nya itu ada, itu nggak terlalu masalah. Tapi kalau dynamic flat fit, mungkin ini bisa meningkatkan resiko cedera. Tapi sekarang exercise-nya apakah boleh angkat beban atau tidak? Tentu saja boleh, nggak ada masalah kok. Selama Anda ngelakuinnya pelan-pelan, tekniknya yang benar, tidak ego lifting, dan ya, boleh kok gitu. Oke. Kayak tadi ya, udah dijelasin sama dokter Randy di depan tadi, tipsnya itu pokoknya yang penting jangan cepet-cepet, jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Terus bertahap dok ya? Bertahap, okay. Betul banget. Oke gitu. Oh ya benar banget dok. Mungkin ada saran dok, kalau mungkin dia flat fit yang dynamic, boleh pakai insole atau? Saya lebih menyarankan melatih, tergantung sih, dalam arti insole terkadang membantu, tapi insole itu ibaratnya insole itu sering disalahgunakan sekarang. Dalam arti orangnya itu padahal cuma static flat fit terus dikasih insole, terus lama-lama ketergantungan. Jadi ibaratnya insole itu kan insole itu bertujuan biasanya untuk mensupport arch-nya, untuk mensupport flat fit tersebut. Ketika sebenarnya dia itu cuma static flat foot, pas bergerak itu ada arch-nya, dan ketika dikasih support, lama-kelamaan arch-nya bakal males. Dan ini malah detrimental di kemudian harinya, malah jadi ketergantungan. Oke. Jadi mungkin konsep yang orang sering, bahkan fisioterapis juga dan para dokter juga sering bukan kurang paham sih, bahwa sebenarnya di kaki itu banyak otot dan bisa dilatih juga. Mungkin itu konsep yang nggak familiar ke orang-orang gitu loh. Halo. Oke dok, maaf banget dok, tadi ternyata udah limit time-nya, tapi nggak apa-apa. Oke. Tadi yang penting udah di-save dulu, soalnya ini penting banget. Kita itu buat dokumentasi dan buat share di YouTube. Jadi teman-teman juga mungkin yang ketinggalan bisa lagi lihat. Oke dok, mungkin last ya tadi. Boleh lagi dijelasin dok, mungkin tadi pertanyaan yang terakhir aja. Boleh sebelum kita tutup? Boleh. Jadi ya kebanyakan praktisi, dan saya dulu juga kayak gini, kayak kalau sakit misalnya kayak flat feet, nggak ada arch-nya, flat feet, sering sakit di lutut, coba pakai insole. Padahal sebenarnya di telapak kaki itu banyak otot yang bisa dilatih, dan bahkan arch Anda, medial arch Anda itu supportnya adalah nggak cuma plantar fascia, tapi ada otot-ototnya juga, seperti yang salah satu yang paling utama adalah otot-otot jempol, abductor pollicis dan pollicis apa hallucis ya?
Halusik, halusis, halusik. halusis, Oke. itu jempol tangan, abductor halusis terutama dan flexor halusisnya juga. Mungkin kalau yang di rumah pada penasaran, coba sekarang uh, di kakinya, mungkin saya kasih untuk ini merupakan tes yang sering saya contohin. Jadi ini kan telapak kaki, oke? Okay? Oke. Coba sekarang kalian jempolnya masukin ke dalam seperti ini, kayak jarinya rapetin, oke? Okay? Terus tekan kakinya ke lantai, rasanya gimana? Oke, okay? Udah rasain? Oke, kayaknya susah ya dok ya kalau yang nggak pernah ngerasain. Oke, nggak pernah coba. Rasain aja. Terus sekarang kita mau bandingin sama jempolnya lebarin, jempol lebarin. Terus tekan ke lantai. Okay. Ada bedanya nggak? Beda. Bedanya apa? Kalau pas dirapetin tuh kayaknya lebih. Kalau pas bedanya dirapetin tuh berasa force-nya lebih berasa sih. Kalau kita lebarin itu kayak nggak terlalu berasa gitu. Bener banget. Jadi apa ya? Ketika dilebarin, ketika dilebarin itu otot abductor halusisnya yang utama itu aktif dan mestinya berasa ketika lebar kakinya jadi ada arc-nya. Coba deh rasain lagi. Jadi arc-nya nambah mestinya dibanding biasa dengan lebar. Jadi kayak berasa ada yang ngeganjel di jempolnya. Jadi itu dok, menurut dokter latihan yang tadi yang dokter udah kasih tahu tadi ya, udah dikasih tahu banget latihannya gimana, itu sebaiknya kita emang harusnya barefoot aja dok ya daripada pakai insole atau gimana? Untuk tergantung juga, enggak juga. Dalam arti insole itu juga ada manfaatnya, tapi insole itu manfaatnya adalah untuk mengurangi rasa sakit pasien dan untuk supaya orangnya lebih nyaman. Tentu saja insole penting, ada fungsinya. Tapi yang kebanyakan orang salah adalah mereka jadi ketergantungan sama insole. Jadi ibaratnya gini. Ibaratnya itu misalnya ketika Anda habis cedera, habis jatuh, habis kecelakaan, terus lututnya sakit, nggak bisa jalan. Tentu saja pasti awal-awal pakai tongkat dulu. Iya kan? Benar. Tapi ketika udah sembuh, apakah masih bakal pakai tongkat? Enggak dong. Mestinya latihan biar nggak bisa pakai tongkat. Sama dengan insoles. Kebanyakan orang sakitnya udah hilang, pakai insole terus seumur hidup. Lama-lama ototnya lemah. Sugesti. Iya benar. Lama-lama ototnya jadi lemah. Ibaratnya kayak Anda pakai tongkat seumur hidup, ya tentunya otot pahanya melemah. Sama dengan otot telapak kaki. Jadi bukannya insole itu jelek, bukan. Tapi pemakaiannya terkadang disalahgunakan. Dan konsep dari insole itu kadang-kadang orang suka salah. Orang suka nganggepnya, oh iya, sakit ini emang nggak bisa disembuhin. Cuma bisa pakai insole. Makanya saya harus pakai. Padahal kita bisa melatih otot-otot telapak kakinya. Gitu. Oke. Sama kayak ini dok ya, mungkin sama kayak korset ya dok ya. Jadi kan beberapa orang kayak suges kalau nggak pakai korset nggak nyaman pinggangnya, nggak apa. Padahal itu kan sebenarnya bukan itu tujuannya, dan itu orang salah artikan mungkin ini saya selamanya ya pakai korset atau gimana gitu. Dan mungkin saya tambahin ketika seorang memakai korset itu fungsinya adalah untuk menambahkan stabilitas dari otot perut. Jadi rasionalnya sakit pinggangnya berkurang ketika pakai korset, lebih aman lah. Tapi ketika Anda pakai korset, otot-otot perut Anda jadi nggak aktif. Lama-kelamaan kalau pakai terus, ujung-ujungnya ketergantungan, dan ketika Anda lepas korset, sakit pinggangnya makin masalah. Sakit pinggangnya bakal makin masalah. Iya, benar banget dok ya. Jadi tadi harapan kita pakai buat membantu, tapi malah kalau disalahgunain malah akan bikin lebih parah gitu kondisinya dok ya. Benar-benar. Dan sayangnya maksudnya nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga kayak sering menyalahgunakan, kayak edukasinya kurang, edukasi ke pasiennya kurang gitu. Iya benar banget. Satu lagi mungkin dok, kalau dokter sendiri dengan klien dokter gitu, gimana nih mungkin bisa dicontohin buat teman-teman juga ya, gimana sih cara edukasinya, dan kebanyakan itu orang-orang itu agak sedikit susah ya dikasih tahunya. Jadi mungkin pengen praktisnya, mungkin karena ketidaknyamanan itu sendiri, ketidaknyamanan atau ada nyeri yang membuat mereka akhirnya udah pakai insole aja, udah pakai korset aja, yang penting nggak sakit gitu. Tapi yang terjadi kan malah otot sendiri jadi inaktif untuk jangka waktu yang panjang, justru PR yang sangat besar untuk fisioterapi dan untuk dokter juga gitu. Benar. Ya. Mungkin ada edukasinya yang gampang atau tips mungkin dipakai pada saat mungkin yang saya sering
Oke, kalau kita ngomongin soal misalnya sakit pinggang pakai korset lah. Mm-mm. Em, Secara pribadi saya jarang banget, bahkan nggak pernah menyarankan korset, tapi terkadang ada pasien yang udah pakai korset udah lama banget, dan itu yang terkadang susah diedukasi. Yang biasanya saya bilangin ke pasien adalah, saya menjelaskan, oke, korset itu fungsinya adalah untuk mensupport dan meningkatkan stabilitas dari perut atau pinggang Anda. Oke? Mm-mm. Um, Tapi yang mesti Anda tahu adalah badan Anda itu punya supportnya sendiri, punya otot-otot core yang bisa berfungsi sama dengan korset ketika Anda mau melatihnya. Jadi, jadi biasanya saya serahkan lagi ke pasien. Dalam arti, ya kalau ibu atau bapak mau pakai korset selamanya, ya silahkan, nggak ada masalah, keputusan bapak. Tapi saya sangat tidak menyarankan, dan saya ada opsi yang menurut saya lebih baik, yaitu bapak melatih otot-otot perutnya, dan lama-kelamaan korsetnya bisa nggak usah dipakai lagi. Jadi kan ujung-ujungnya kita hanya edukasi dan dibalikin ke pasien lagi keputusannya sih. Kalau menurut aku gitu. Tapi kuncinya adalah mesti ngejelasin secara detail. Dalam arti, ya sebenarnya otot perutnya itu bisa diperkuat dan lama-lama nggak usah pakai korset. Okay. Mungkin lebih ke situ sih. Jadi bantu mindsetnya dulu dok ya, Betul. dari pasien itu sendiri, benar. Jadi beberapa juga mungkin sakit itu di psikisnya, jadi psikologi bukan dari problem utamanya. Bukan dari problem. Oke, Dokter Andy, makasih banget untuk hari ini. Jadi Thank ini you. udah sebenarnya udah limit banget dok ya, udah melewatin batas jadwal kita hari ini. Tapi makasih banyak, dan ada trouble sedikit teknis tadi. Sorry banget dok ya, tapi semuanya udah jadi ilmu. Oke, udah jadi ilmu, dan ya buat yang sharing sama fisioterapi di sini udah luar biasa banget ya. Jadi kita semua tahu bahwa exercise itu udah paling bagus, dan harusnya kita emang lebih mengutamakan exercise daripada modalitas yang lain gitu. Betul banget. Karena untuk jangka panjang juga efeknya itu paling bagus. Dan juga mungkin untuk promosi fisioterapi ini mungkin dok ya, PR-nya untuk di Indonesia juga itu sedikit lebih PR besar dok ya. Jadi banyak yang salah paham, mungkin masih menafsirkan fisioterapi itu apa sih, mungkin juga nggak tahu PT itu harusnya gimana sih basicnya gitu ya. Kan kebanyakan kesalahan informasi atau edukasi dari kita, akhirnya pasien-pasien itu sendiri yang akan mendapatkan ketidakoptimalan dari suatu intervensi atau latihan. Jadi buat teman-teman juga, buat teman-teman yang bukan dari fisioterapi yang udah gabung, terima kasih banyak yang udah dengerin juga, dan juga mungkin tadi udah ada tips dari Dokter Andy juga ya, kalau buat yang baru mau mulai latihan, jangan cepet-cepet, itu jangan terlalu buru-buru banget. Oke. Bebannya juga bertahap gitu ya. Yang penting kita dapetin adalah untuk kesehatan kita sendiri gitu, untuk optimal jaringan-jaringan tubuh. Jadi makasih banget tuh Dokter Andy. Selamat malam dok. Thank you. Selamat malam. Terima kasih udah undang saya. Iya.